Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Ramadhani Syaputri. Saya perwakilan dari kelompok 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raffi Raidarananta dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Adinda Mutiara Yustin, biasa dipanggil Adinda dari kelompok 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nurul. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan IT pada Bank Syariah Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BSI. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wida Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perkembangan IT di perbankan serta perkembangan IT di perbankan Bank Sentral Asia atau BCA. Di video kali ini kami, kelompok 1, akan menjelaskan materi mengenai perkembangan IT di perbankan. Nah, buat teman-teman disimak baik-baik ya videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perkembangan IT di perbankan. Perkembangan pesat teknologi informasi menempatkan sistem informasi sebagai elemen penting dalam aktivitas sehari-hari. Begitu pula dengan industri perbankan. Media informasi seperti internet menjadi peluang besar untuk mereka dalam berinovasi untuk nasabahnya. Perkembangan ini juga dijadikan strategi yang digunakan untuk bersaing. Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan, perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang ke cabang-cabang bank yang disediakan oleh bank, kini menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet bahkan dengan mobile HP. Macam-macam perkembangan IT pada dunia perbankan. Nah, semakin majunya teknologi di dunia, transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah harus datang ke cabang-cabang bank secara offline, kini menjadi lebih mudah nih, karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet bahkan dengan mobile atau handphone. Nah, berikut kita bahas nih macam-macam perkembangan IT pada dunia perbankan. Yang pertama nih, adanya layanan informasi dan transaksi via mobile banking. Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur atau menu yang disediakan pada aplikasi perbankan yang diunduh dan diinstal melalui smartphone. Nah, fitur-fitur layanan mobile banking terdiri dari dua nih teman-teman. Yang pertama adalah layanan informasi. Nah, layanan informasi di sini seperti informasi saldo, informasi mengenai mutasi rekening, informasi tagihan kartu kredit, informasi suku bunga, dan informasi mengenai lokasi cabang atau ATM terdekat. Nah, yang kedua ada layanan transaksi nih. Nah, layanan transaksi di sini seperti transfer, setelah itu ada untuk pembelian pulsa atau tiket, pembayaran tagihan mulai dari tagihan listrik, tagihan air, tagihan pajak, tagihan kartu kredit, tagihan asuransi, dan tagihan internet. Nah, kita bahas yang kedua nih. Yang kedua adanya ATM atau Auto Teller Machine, pengambilan uang secara cash 24 jam. Nah, Automatic Teller Machine atau yang biasa kita kenal dengan ATM merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep proses data berbasis digital, di mana komponen alat ini terbagi menjadi dua nih teman-teman, yakni ada hardware dan software. Hardware-nya adalah PC dan device interface ATM sendiri, dan software-nya adalah yang menjalankan dan mengatur semua pencatatan transaksi. Nah, ATM ini merupakan terminal elektronik nih yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai, melakukan setoran, cek saldo, atau melakukan pemindahan dana. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan database pada perbankan. Nah, penggunaan database ini biasanya bermanfaat untuk pencarian data jadi lebih mudah nih, karena data-data itu sudah dikelompokkan sesuai kategori-kategorinya. Nah, yang kedua adalah jika suka ada data nih yang kedouble gitu.
Nah, kita bisa nih gunain database ini agar mencegah adanya data yang double tadi gitu. Yang selanjutnya untuk menjaga kerahasiaan data. Jadi kalau kita mau login sesuatu kan pasti harus ada passwordnya nih teman-teman, sama username sendiri. Jadi nggak semua orang bisa akses database ini. Nah, yang terakhir adalah sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Nah, sinkronisasi data di sini adalah seperti suatu sistem yang dapat mensinkronkan atau menyamakan data antara kantor cabang dengan kantor pusat nih teman-teman. Terima kasih. Bank BNI. Bank BNI adalah Bank Negara Indonesia. Bank BNI termasuk ke dalam Bank BUMN. Bank BNI meluncurkan fitur BNI Mobile Banking pada triwulan keempat tahun 2014. Tujuan peluncuran fitur mobile banking adalah untuk mempermudah transaksi masyarakat dimanapun berada, serta untuk lebih efektif dalam mencatat transaksi keuangan perbankan. Fitur-fitur di dalam BNI Mobile Banking. Yang pertama, fitur informasi saldo. Di sana kita dapat melihat saldo kita yang berada di rekening. Selanjutnya, fitur transfer. Fitur transfer mempermudah masyarakat untuk transfer antar bank dimanapun masyarakat itu berada. Pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui BNI Mobile Banking tanpa langsung ke ATM, seperti PDAM, listrik, pembayaran tagihan Telkom, dan lain-lain. Selanjutnya, fitur pembayaran kartu kredit. Pembayaran kartu kredit dapat dilakukan melalui BNI Mobile Banking. Selanjutnya, pengisian e-money. Pengisian e-money seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lain-lain dapat dilakukan melalui BNI Mobile Banking tanpa ribet. Selanjutnya, pembayaran dan pembelian tiket pesawat dan bus. Kita dapat memesan tiket pesawat dan bus melalui BNI Mobile Banking. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bilqis Ramadanisya Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan IT pada Bank BRI. Nah, yang pertama itu ada BRIMO. BRIMO itu apa sih? BRIMO itu adalah aplikasi mobile banking milik BRI. Nah, dulu tuh namanya BRI Mobile, cuman sekarang udah diubah jadi namanya BRIMO. Nah, aplikasi ini tuh menggunakan user interface dan user experience. Fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam aplikasi BRIMO ini? Nah, di dalamnya itu ada fitur yang namanya login face recognition, terus login fingerprint, terus juga dia ada top up GoPay, pembayaran QR, dan fitur-fitur menarik lainnya. Nah, selanjutnya itu ada BRI API. Apa sih BRI API itu? BRI API itu adalah sebuah antarmuka pemrograman aplikasi atau application programming interface yang dikembangkan oleh BRI yang memungkinkan integrasi antara aplikasi pihak ketiga dengan layanan BRI. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di BRI API ini? Nah, yang pertama itu ada BRI Direct Debit. Yang kedua ada Briva. Yang ketiga ada Brizi. Terus transfer ke sesama Bank BRI. Terus transfer ke bank lain dan tarik tunai tanpa kartu. Nah, yang ketiga itu ada BRI Link. BRI Link ini adalah layanan BRI yang menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen. Agen ini disebut agen BRI Link. Nah, agen ini tuh dapat bertransaksi perbankan di lingkungan masyarakat secara real time online dengan fitur EDC mini ATM dengan konsep sharing fee atau berbagi keuntungan. Nah, fitur yang ada di mini ATM BRI itu ada registrasi mobile banking, registrasi internet banking, terus informasi rekening, transfer, pembayaran, isi ulang pulsa, dan setor pasti.
Perkenalkan, nama saya Dinda. Di sini saya menjelaskan tentang Bank Mandiri. Pada Oktober 2021, jadi Mandiri itu mengupgrade Livin by Mandiri. Jadi sebelumnya itu Livin by Mandiri itu ada logo biru. Nah, di Oktober 2021, Livin by Mandiri itu di-upgrade dia jadi logonya warna kuning. Lebih praktis dan instan gitu. Banyak banget fitur-fiturnya, komplit. Yang pertama ada pembukaan rekening baru, itu face recognition dan liveness. Jadi kita kalau mau buka rekening baru nggak perlu lagi video call sama karyawan Bank Mandirinya. Kemudian ada tarik tunai tanpa kartu. Kita bisa ngelakuin tarik tunai di ATM tanpa kartu debit. Terus ada top up otomatis saldo e-wallet. Itu kita bisa top up kayak GoPay, OVO, Dana, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa transfer antar bank, bisa sesama bank atau beda bank yang biayanya itu lebih murah dan lebih kecil. Kemudian ada kemudahan transaksi seperti pembelian tiket kayak tiket bis, tiket pesawat, bayar listrik, bayar BPJS, itu bisa semua di Livin by Mandiri. Kemudian ada Livin Suka. Livin Suka itu kayak kita buat top up yang online games, yang buat teman-teman yang suka main game online, nah ini bisa banget ke Livin Suka. Bisa juga buat pembelian data, kuota internet gitu guys. Oke, sekian penjelasan saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan IT di perbankan BCA atau Bank Sentral Asia. Sebelumnya pasti sudah sering dengar dengan kata BCA, Bank BCA gitu. Karena sekarang BCA sudah bisa ditemui di mana-mana. Nah, tahu nggak sih sebenarnya BCA itu kapan sih ada di Indonesia? Nah, jadi pada tahun 1955, Perseroan Dagang dan Industri Semarang Kriting berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, 1957-an BCA itu mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Pada 1980-an, BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan hari depan atau tahapan BCA. Nah, pada tahun 1990-an, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM atau anjungan tunai mandiri. Selanjutnya, pengembangan bisnis BCA pada periodisasi 2000-an. Nah, pada 2007, BCA menjadi pelopor dalam menawarkan produk kredit kepemilikan rumah dengan suku bunga tetap. BCA meluncurkan kartu prabayar, flashcard, serta mulai menawarkan layanan weekend banking untuk terus membangun keunggulan di bidang perbankan transaksi. Namun, pada tahun 2010-an sampai 2013-an, BCA memperkuat bisnis perbankan transaksi melalui pengembangan produk dan layanan yang inovatif, di antaranya aplikasi mobile banking untuk smartphone terkini, layanan penyelesaian pembayaran melalui e-commerce, dan mengembangkan konsep baru electronic banking center yang melengkapi ATM center dengan tambahan fitur-fitur yang didukung teknologi terkini. Pada 2014-an sampai 2016-an, BCA mengembangkan My BCA sesuai suatu gerai layanan perbankan digital yang dapat digunakan secara mandiri atau self-service, melanjutkan pengembangan jaringan ATM berbasis cash recycling machine, dan meluncurkan produk Sakuku atau electronic wallet berbasis aplikasi. Selanjutnya pada tahun 2017-an sampai 2018-an di bidang e-commerce dan cashless payment settlement, BCA membangun kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan atau e-commerce melalui application programming interface atau API, platform yang memfasilitasi konektivitas antara sistem perusahaan-perusahaan tersebut dengan sistem perbankan transaksi BCA. Berbagai metode pembayaran transaksi secara online terus dibangun melalui aplikasi BCA Mobile dan Sakuku. BCA meluncurkan fitur peer-to-peer transfer berbasis teknologi QR Code di tahun 2018. BCA juga meluncurkan layanan One Click, suatu fitur pembayaran pada online merchant yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan transaksi. Memanfaatkan teknologi
Artificial Intelligence, BCA mengembangkan Viera, suatu virtual assistant yang dapat diakses melalui berbagai aplikasi chat. Ternama, proyek percontohannya seperti sentra usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM diluncurkan di beberapa cabang untuk meningkatkan penetrasi di tengah ketatnya persaingan pada segmen tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nurul. Kan tadi udah dijelasin ya tentang perkembangan teknologi di bank konvensional. Nah, sekarang bank syariah juga gak mau ketinggalan nih terkait perkembangan teknologi di era digitalisasi ini. Salah satunya dari bank muamalat, mereka beberapa tahun kebelakang itu lagi gencar-gencarnya mempersiapkan teknologi terbaru di era digital ini. Yang pertama itu ada muamalat mobile banking yang diluncurkan pada tahun 2016-an. Fun fact-nya, muamalat mobile banking ini merupakan aplikasi mobile banking pertama dari bank syariah di Indonesia. Hal yang melatar belakangi adanya aplikasi ini yaitu pesatnya perkembangan teknologi digital dan juga penggunaan smartphone di Indonesia yang dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Lalu untuk fitur-fitur yang ada di muamalat mobile banking sama seperti fitur di bank lain, seperti transfer antar bank muamalat maupun bank lain. Lalu kita bisa beli internet, TV berlangganan, isi ulang pulsa prabayar, beli tiket, virtual account. Lalu kita bisa juga bayar layanan publik seperti listrik. Tapi yang membedakan itu bank muamalat mempunyai fitur khusus yang hanya ada di aplikasi mobile banking mereka, seperti panduan kiblat, jadwal sholat, aplikasi haji dan umroh, dan juga ada fitur untuk kita memberi zakat. Inovasi bank muamalat inilah yang merupakan wujud keseriusan dari mereka untuk menjadi bank syariah unggulan dalam layanan e-banking. Hal tersebut juga ditujukan untuk nasabah sehingga nasabah bisa mendapat kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi dengan tampilan mobile banking yang menarik. Lalu selanjutnya itu ada muamalat DIN atau Digital Islamic Network yang diluncurkan sejak November tahun lalu. Muamalat DIN ini hadir sebagai penyempurna untuk muamalat mobile banking. Nah, muamalat DIN juga memiliki berbagai keunggulan seperti biometric login dan juga auto-read one-time password atau OTP untuk mendukung aspek keamanan. Muamalat DIN ini dirancang untuk melayani kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi finansial maupun non-finansial secara real-time. Fitur kekinian yang tersedia pada aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengalaman nasabah. Selain itu, akuisisi nasabah baru akan meningkat dan juga pemasukan dari fee-based income semakin bertambah. Muamalat DIN diperkaya dengan penambahan fitur yang berguna untuk memantau rekening nasabah. Rekening yang akan ditampilkan pada muamalat DIN ini adalah seluruh rekening yang dimiliki oleh nasabah yang disebut dengan single portfolio view. Lalu yang ketiga itu ada Smart Masjid. Nah, Smart Masjid ini menunjukkan inovasi lebih ya dari bank syariah lain karena aplikasi ini hanya ada di bank muamalat. Smart Masjid ini merupakan salah satu layanan aplikasi Android ya yang dikembangkan oleh PT Inovasi Cipta Teknologi dengan Bank Muamalat untuk pengelolaan keuangan masjid di Indonesia. Smart Masjid kini sudah diimplementasikan oleh beberapa masjid di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Lalu, pengurus juga dapat terhubung langsung mulai dari pengajuan dana pembangunan masjid, penerimaan dana masjid, dan pelaporan penggunaan dana masjid. Pengelolaan dapat termonitoring secara real time dan terhubung langsung dengan perbankan online melalui nomor rekening masjid. Manfaat dari Smart Masjid ini yang pertama itu ada publikasi masjid yang nantinya itu pengurus bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid tersebut, tapi dalam lingkup keuangan. Lalu yang kedua itu membantu pencarian dana masjid. Kan tadi itu kita mempublikasikan masjid. Nanti akan secara otomatis kan ada donatur-donatur yang akan menyumbang ke masjid, itu akan semakin lebih mudah. Lalu yang ketiga adalah memonitoring keuangan secara online. Itu udah pasti ya teman-teman, soalnya ini kan berbasis aplikasi. Lalu yang keempat itu ada keamanan dalam bertransaksi. Yang kelima itu pengelolaan secara transparan, karena semua juga bisa melihat kegiatan pengelolaan keuangan di masjid yang memang mendaftarkan diri di aplikasi Smart Masjid ini. Yang keempat itu ada Oracle Cloud Infrastructure atau OCI. Bank Muamalat Indonesia memilih Oracle Cloud Infrastructure untuk memberi penawaran layanan perbankan digital yang inovatif yang berpusat pada pelanggan atau nasabah. Teknologi Oracle akan memberikan pengembangan bank yang berbasis cloud dan ruang pengujian yang arsitekturnya sesuai dengan infrastruktur TI yang sudah ada. Hasilnya, bank muamalat dapat sepenuhnya memanfaatkan investasi pada sistem dan pelatihan TI sebelumnya dan dapat tetap fokus pada pengalaman pelanggan, serta memastikan bahwa privasi data dan persyaratan kedaulatan lokasi data tetap dipatuhi. Jadi kita sebagai nasabah juga akan merasa lebih aman. Lalu dengan memilih Oracle Cloud Infrastructure ini, Bank Muamalat juga memiliki kemampuan untuk mengakses layanan perbankan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah melalui layanan digital dan aplikasi mobile yang ditingkatkan. Ruang pengujian dan pengembangan cloud telah memungkinkan bank untuk dengan cepat menambahkan fungsi baru ke aplikasi yang ada, termasuk mobile banking, sistem wealth management medallion, dan real-time gross settlement atau RTGS. Lalu yang terakhir itu ada Smart Account Opening atau SAO. Smart Account Opening dari Muamalat Din merupakan fitur layanan pembukaan rekening online yang dapat dilakukan secara mandiri melalui Muamalat Din. Proses pemilihan produk tabungan, pengisian kelengkapan pembukaan rekening, verifikasi data diri dilakukan secara online. Setelah melakukan pembukaan rekening melalui online, nasabah hanya perlu untuk melakukan aktivasi ke kantor cabang terdekat untuk melakukan aktivasi rekening dalam jangka 60 hari kalender nih teman-teman. Jadi kita semakin mudah ya dari perkembangan-perkembangan teknologi yang diberikan oleh Bank Muamalat itu, kita semakin bisa lebih cepat, lebih mudah dalam mengakses layanan perbankan di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, yuk kita bahas nih beberapa layanan yang terdapat pada BSI Mobile. Yang pertama, saat ini aplikasi BSI Mobile telah menawarkan layanan Islami yang meliputi juz amma per ayat, Al-Quran, dan Asmaul Husna. Ada salah satu layanan Islami yang mungkin cukup asing bagi kita, yaitu Hikmah. Dari layanan tersebut, nasabah dapat belajar mengenai keutamaan keuangan syariah dengan mudah dan praktis, sebab di dalam fitur ini berisi tentang tuntutan dan pengetahuan tentang keuangan syariah. Nah, yang kedua, terdapat fitur kalkulator kurban yang dapat memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menyisihkan dan mengumpulkan uang yang dimilikinya dengan skala setoran dan target terkumpulnya uang disesuaikan dengan hewan kurban serta waktu pembelian yang telah ditetapkan sejak awal.
Nah, yang ketiga nih teman-teman, BSI juga mendukung berbagai kegiatan sosial yang di dalamnya meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau yang biasa disingkat dengan ZISWAF. Inovasi digital yang diberikan BSI Mobile terkait hal ini dirasa dapat menjadi jembatan yang dapat membantu nasabah untuk tetap melakukan kegiatan sosial dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah masa pandemi seperti saat ini. Salah satu langkah konkret BSI untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Pemanfaatan BSI Mobile sangat diutamakan guna mengembangkan fitur Smart Donation yang akan meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam manajemen zakat. Nah, BSI juga bekerjasama nih dengan beberapa amil atau lembaga penyalur zakat lainnya, seperti Dompet Duafa, Laznas BSM Umat, dan Rumah Zakat. Nasabah pun dapat melakukan sedekah secara online dengan BSI Mobile, yang telah bersinergi dengan Kitabisa, Warteg Online, dan jadiberkah.id untuk menyalurkan sejumlah uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang terakhir teman-teman, yang keempat, dalam peningkatan digitalisasi ini, BSI tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor internet saja, namun BSI juga membantu pihak eksternal dalam upaya peningkatan digitalisasi. Salah satunya adalah program pelatihan UMKM Go Digital yang merupakan program kolaborasi BSI dengan Shopee sebagai upaya untuk melatih pelaku UMKM binaan BSI agar mampu bersaing baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pelatihan ini juga ditujukan untuk membantu UMKM supaya lebih menguasai platform marketplace yang digunakan agar mampu mengoptimalkan penjualannya. Nah, itu tadi 4 layanan yang terdapat pada BSI Mobile. Banyak upaya peningkatan digitalisasi yang dilakukan BSI dalam 1 tahun perjalanannya. Bank yang digadang-gadang sebagai bank syariah terbesar di Indonesia ini terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya, terutama dalam memberikan kemudahan melalui sistem digital. Terima kasih. Dari tadi semua materi yang telah kami sampaikan, kita bisa menarik kesimpulan. Perkembangan IT di dunia perbankan itu sampai saat ini cukup berkembang pesat ya teman-teman. Dari beberapa tahun yang lalu sudah mulai banyak sekali teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan oleh industri perbankan. Seperti kita ketika bertransaksi itu akan menjadi lebih mudah karena adanya ATM, lalu berkembang lagi menjadi ada aplikasi mobile banking yang sekarang hampir semua bank mempunyai aplikasi tersebut, mau itu dari bank konvensional maupun bank syariah. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari kelompok kami mengenai perkembangan IT di perbankan. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.